Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala hadan nabiyil karim Muhammadin ibn Abdillah ar-rasulil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa sallama ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى لمرة ثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق Allahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Muddathir yang baru saja saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa di kehidupan akhirat kelak para penghuni surga berkesempatan untuk mengkonfirmasi, menanyakan kepada para penghuni neraka beberapa hal yang diungkapkan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat tadi. Ahli surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Penghuni neraka Saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Sungguh kami dulu tidak termasuk hamba-hamba Allah yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Sungguh kami dulu tidak termasuk hamba-hamba Allah yang perhatian memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian kami sering berhimpun bersama orang yang merencanakan keburukan, berbicara dan merencanakan keburukan bersama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian kami pun hingga memiliki rasa, sikap mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin. Dan itu terus berlanjut hingga kematian itu datang. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sungguh ini peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita. Untuk setiap kita yang sudah berikrar, bersumpah, berjanji bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diibadahi, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan, melainkan hanya Allah satu-satunya.
Kita orang-orang mukmin yang senantiasa berikrar dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa ada di antara mereka orang-orang yang mengaku beriman namun ternyata tidak sholat. Atau mungkin sholat namun sholatnya belum berpengaruh kebaikan apapun pada karakternya. Karena sholat yang dilakukan dengan hati yang khusyuk, dengan kesadaran, dengan perasaan kita menghadap Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mempersiapkannya dengan baik ketika wudhu, bahkan mungkin mandi sebelumnya. Semua itu kita lakukan karena mau bertemu Zat yang maha mulia, mau bertemu dengan Zat yang maha kuasa, Zat yang kita cinta. Kita persiapkan jiwa raga sehingga kita mengucapkan, ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita merasakan keagungan Allah, merasakan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi bacaan-bacaan yang kita ucapkan, ruku, sujud, dan semua gerakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, bahkan mentargetkan dengan sholat ini pembentukan karakter orang-orang beriman, jiwa, raga, ucapannya. Sholat yang menghadirkan perhatian kepada orang-orang miskin, sebagaimana ayat berikutnya. Walam naku nut'imul miskin. Sholat namun belum memiliki perhatian terhadap orang-orang miskin. Hingga pembangkangan nyata mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Mungkin tidak dengan kata-kata, mungkin tidak dengan tulisannya, tapi ketika mencermati perilaku dan perbuatannya, seakan-akan seseorang itu tidak pernah memiliki keyakinan bahwa kehidupan dunia ini sementara, bahwa ada kehidupan kekal abadi, kehidupan akhirat di mana bekalnya kehidupan dunia ini. Hatta atanal yaqin. Sikap, kebiasaan mendustakan hari kiamat itu terjadi hingga kematian tiba. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sungguh gambaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan akan kewajiban kita sebagai orang mukmin. Orang mukmin memiliki kewajiban untuk menghadirkan keimanan, kebahagiaan, ruhaniyah, ketenangan jiwa, bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk keluarga dan setiap hamba, setiap manusia yang ia berjumpa dengannya. Itu yang disebut dengan dakwah, menyeru kepada Allah, mengingatkan agama, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dakwah bukan khutbah saja, bukan ceramah keagamaan saja, tapi dakwah meliputi semua ucapan, semua kegiatan, rencana, acara yang membuat manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat manusia lebih sadar hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan dunia, kesempatan menghimpun bekal secukupnya, sebanyak mungkin untuk kehidupan kekal abadi itu. Dakwah, semua kegiatan yang dengannya manusia lebih dekat kepada Allah, yang dengannya manusia teringatkan
terkuatkan untuk menjadikan seluruh kehidupannya adalah bagian penting dari agama, bagian penting dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah itu bukan hanya salat, zakat, puasa, haji saja. Namun bagi orang-orang mukmin semua kehidupan, semua kegiatannya harus menjadi ibadah. Mengajar itu ibadah. Belajar itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Kehidupan rumah tangga itu adalah ibadah. Bertetangga, bersaudara. Semua kehidupan kita harus menjadi ibadah. Harus menjadi bagian penting dari agama ini. Sebagaimana pula dakwah itu bukan hanya ceramah, bukan hanya khutbah. Mengajar itu bagian dari dakwah, bagian dari jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar, mengajar, bekerja, bertetangga, semua kehidupan kita bisa menjadi bagian dari dakwah. Karena itu, dakwah ketika kita cermati ayat-ayatnya, pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah itu adalah amanah untuk setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mukmin memiliki amanah dakwah itu. Nahnu du'atun qabla kulli syai. Orang mukmin harus punya tekad, harus punya prinsip. Aku adalah dai. Aku adalah penyeru kepada kebajikan, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesederhana apapun yang dimiliki. Jamaah rahimakumullah, jangan menunggu menjadi dai, menjadi penyeru, pengingat, penguat, perekat di jalan Allah untuk sempurna. Yang masih belajar baca Al-Quran misalkan, jangan berpikir nanti saja kalau sudah lancar bacaan Qurannya baru berdakwah. Nanti saja kalau sudah hafal Al-Qurannya baru berdakwah, baru menjadi dai. Tidak. Dakwah itu amanah yang melekat sesaat setelah seseorang itu menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan dakwah itu dengan sesederhana apapun yang kita bisa, yang kita miliki. Dan yang diminta itu adalah bekerja, berkarya, berbuat. Adapun hasil, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Saudaraku, jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita, menggerakkan keimanan kita agar benar-benar kita bisa hadir di kehidupan dunia ini juga sebagai dai, sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesederhana apapun yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin la'allakum tuflihun. Saudaraku, jamaah rahimakumullah, dakwah itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman
imannya itu akan menggerakkan dirinya untuk tidak tenang, senang, bahagia hanya untuk dirinya sendiri saja. Tapi dia akan sangat prihatin untuk kebahagiaan lingkungannya, saudara-saudaranya. Setiap orang yang ia temuinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan Allah dalam akhir surat At-Taubah, seorang dai sejati, suri tauladan setiap orang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah yang Allah utus dari kalangan kalian itu sendiri, dari kalangan manusia itu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Begitu berat sekali baginya, selalu ada dalam beban pikirannya apa yang menimpa kalian. Apa yang terjadi pada umat, pada manusia selalu menjadi bebannya, pikirannya, dan hadir dalam doa-doa serta perjuangan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah, sosok mukmin, utusan Allah Subhanahu wa taala yang begitu gigih, sangat menginginkan keimanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Raufun rahim. Sifat Allah yang kemudian Allah jadikan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Maha pengasih, maha penyayang. Begitu kasih, begitu sayang dia sebagai da'i. Ibadallah, yaqulullah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa muaddiban lana. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li amwatina. Allahumma ighfir li amwatina washfi li maradana. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba ikhwanina al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal kafirin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.